Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya Allah ya jal jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'ainil Islam. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa insyaallah bisa istiqomah di dalam iman, istiqomah di dalam Islam, taat kepada Allah. Walaupun jalan menuju taat itu kelihatannya kadang mendaki, kadang menurun, penuh dengan onak dan duri. Di kanannya ada jurang, di sisi kirinya pun ada batu cadas. Tapi bagi orang-orang yang beriman, menapakin itu bagi mereka tidak sulit karena mereka dalam bimbingan Allah. Tidak ada satu ibadah pun yang bisa kita kerjakan dengan baik dan benar kecuali tetap dalam bimbingan Allah. Bahkan bimbingan Allah itu bersemayam di dalam hati orang yang beriman. Kalaulah rumah Allah di bumi itu adalah masjid, baik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid yang ada di kota-kota dan negara lain, itu rumah Allah di bumi. Maka ada rumah Allah di dalam diri manusia. Di mana rumah Allah dalam diri kita? Qalbun mu'min baitullah. Hati orang yang beriman rumahnya Allah. Jadi ada rumah di bumi, ada juga rumah di dalam diri seseorang. Di mana rumah Allah? Di hati orang yang beriman. Kenapa rumah Allah ada di sana? Karena hati orang yang beriman itu tidak putus-putus berzikir kepada Allah. Tidak putus. Makanya ada zikir napas. Zikir napas itu artinya apa? Zikir itulah kehidupan. Sehingga zikir itu bagi dia seperti napas yang naik dan turun. Naik napas itu berzikir, turun napas itu pun berzikir. Sehingga bagi mereka orang yang seperti ini tidak ada lagi hitungan jumlah zikirnya. Sudah tidak terhitung lagi. Tidak lagi 33, tidak lagi 1000, tidak lagi 2000. Kenapa? Tak terhitung. Setiap naik, setiap turun napas itu tetap dengan zikir. Ini adalah hasil. Inilah tajalinya zikir. Inilah hasilnya zikir. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Samuel tadi, luar biasa. Bahwa ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Tajalli itu apa? Nyata apa? Nyata keberadaan Allah itu bagi diri kita. Nyata. Sampai-sampai orang tasawuf mengatakan Allah itu bukan gaib bagi orang yang ahli tasawuf. Johir dan nyata Allah itu bagi mereka. Nyata. Allah itu berrahasia kepada makhluknya. Yes. Tetapi tidak ada rahasia Allah kepada orang yang dia kasihi. Itu yang mau didapat. Tidak ada rahasia. Mati rahasia bagi sebagian orang. Tapi bagi sedikit orang, mati bukan rahasia. Itu dia. Inna awliya'ullah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah adalah mereka yang tidak ada rasa takut dan gentar dalam hati mereka. Itulah wali Allah. Adakah wali Allah? Ada. Siapa wali Allah? Tidak ada kita yang tahu. Bahkan kadang kita tidak tahu rumahnya di mana. Bisa jadi dia tetangga kita. Bisa jadi dia kawan kita seprofesi. Bisa jadi seorang ustadz. Bisa jadi seorang polisi. Bisa jadi seorang pegawai negeri. Bisa jadi seorang yang kelihatannya gembel sekalipun. Kalau dalam hati mereka tidak ada rasa takut, la khaufun wala alai. La khauf, tidak ada rasa takut. Wala yahzanun, dan tidak ada rasa gentar bagi mereka. Mereka masuk ke dalam wali Allah. Bisa laki-laki wali Allah? Bisa. Perempuan? Bisa. Sejarah sudah membuktikan bahwa ada juga perempuan-perempuan yang menjadi wali Allah. Ada.
Oleh karena itu, sampai-sampai bagi kita ini zikir inilah amalan yang paling banyak perintahnya di dalam Al-Quran. Tidak ada perintah ibadah yang lain sebanyak zikir di dalam Al-Quran, Bu. Tidak. Perintah Allah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kamu sholat subuh cuma 2 rakaat, sholat zuhur cuma 4 rakaat, sholat asar cuma 4 rakaat, tapi zikir disuruh sebanyak-banyaknya. Bukan 1000, bukan 1.000.000, sebanyak-banyaknya. Itulah perintah Allah terhadap zikir. Dan ayat-ayat yang menyuruh kamu berzikir sangat banyak. Bahkan salah satu nama Al-Quran itu Az-Zikro, pengingat. Makanya saya katakan, kamu disuruh sholat, maka sholat pun harus berzikir. Aqimis sholata li zikri, tegakkan sholat untuk berzikir. Disuruh puasa, puasa pun kamu harus berzikir kepada Allah. Disuruh kamu bersedekah, sedekahmu pun harus dengan zikir kepada Allah. Bahkan kata Nabi, alaiha nahya, kita hidup dengan zikir itu. Wa alaiha namut, dan kita mati dengan zikir itu. Wa alaiha nub'atsu insyaallah minal amin, dan kita dibangkitkan pun nanti dengan zikir itu. La ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Man ahara kalamahu la ilaha illallah dahulul jannah. Barang siapa orang yang ucapannya la ilaha illallah, masuk dalam surga. Itu yang jamin Rasul. Sehingga ada orang bertanya sama saya, Ustadz, bagaimana ada orang ahli maksiat, kerjanya waktu hidup buat maksiat, penjudi, pemabuk, segala macam, Ustadz, tapi waktu dia mau mati dia mengucapkan la ilaha illallah. Di mana tempatnya? Surga. Kenapa begitu? Tapi dia penjahat. Kamu tidak disuruh untuk menghitung-hitung kejahatan orang. Kamu tidak disuruh untuk mencari-cari dosa orang. Kamu disuruh untuk mencari dosamu sendiri. Begitu kalau ngaji tasawuf. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Umi, ya, Hikmatul Fadilah, udah disampaikan sedikit. Itulah bedanya ngaji tasawuf itu. Mereka berpedoman kepada man arafa nafsahu faqad arafa man arafa rabbahu asal jasad. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kalau dia kenal kepada Tuhannya, musnah jasadnya. Mengenal diri agar kamu tidak lupa diri, itu perlunya. Supaya kamu kenal dengan dirimu tuh, agar kamu tidak lupa dengan dirimu. Masya Allah. Berapa banyak kita, ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Bukan Allah tolak, Allah tidak pernah menolak ibadah kita, tidak. Tapi berapa banyak ibadah kita tidak sampai kepada Allah, karena hati kita berbeda. Apa kata Allah? Ana inda dhonni abdi bi, aku berada dalam sangkaan hambaku. Kalau dia merasa aku dekat, aku dekat. Kalau dia merasa aku jauh, aku jauh. Allah ada dalam hati kita. Allah ada dalam perasaan. Makanya orang tanya sama saya, Ustadz, bagaimana orang yang mencari Tuhan? Bagaimana orang yang mencari Allah? Enggak bakal ketemu. Kenapa kamu cari Allah? Kamu tidak disuruh untuk mencari Allah, kamu disuruh menghadirkan Allah. Bukan mencari. Pekerjaan gila dan pekerjaan sia-sia kalau kamu mencari Allah. Yang kamu cari itu kalau hilang. Kalau kamu mencari nggak bakal temu. Nggak usah kamu disuruh nyari Allah. Disuruh nyari jarum saja sekarang, nggak bakal ketemu. Apalagi mencari Allah. Jadi orang yang beriman itu bukan mencari Allah dalam hidupnya, menghadirkan Allah dalam setiap naik dan turun napasnya. Menghadirkan Allah. Tidak ada kita yang tidak punya salah, tidak ada kita yang tidak punya silap, tidak ada kita yang tidak diuji dalam hidup ini.